Dan untuk mengetahui bagaimana pengamanan jelang Tahun Baru 2025 di kawasan Pantai Kuta Bali, kita sudah terhubung dengan rekan Dewi Umaryati. Dewi, selamat malam. Bagaimana pengamanan di sana jelang sekitar mungkin beberapa jam lagi kita ke Tahun Baru? Ya, Bre dan juga pemirsa, memang benar beberapa jam lagi kita akan memasuki malam pergantian tahun dari 2004 ke 2025. Lalu seperti apa pengamanan untuk malam hari ini? Saya sudah bersama dengan Direktur Lalu Lintas Polda Bali, Bapak Kombes Pol Turmudi. Bapak, selamat malam. Bagaimana untuk pengamanan kali ini dan apa saja fokus dalam pengamanan operasi lilin di tahun ini? Baik, terima kasih. Untuk fokus pengamanan operasi lilin tahun ini kita pengamanan objek vital nasional khususnya bandara dan pelabuhan, kemudian kita juga pengamanan tempat-tempat ibadah, tempat-tempat wisata dan juga pengamanan arus lalu lintas. Ya. Selain tempat ibadah dan sejumlah objek vital di Bali, Bali masih menjadi tujuan atau destinasi favorit wisatawan untuk menghabiskan liburnya. Lalu seperti apa langkah pengamanan yang dilakukan Polda Bali mengingat fokus pengamanan tidak hanya warga Bali saja tapi juga wisatawan yang berlibur di Pulau Dewata? Baik, terima kasih. Tentunya untuk pengamanan ini kita tidak terlepas dari koordinasi ya lintas sektoral dengan instansi terkait lainnya, stakeholder terkait, termasuk juga Pam Swakarsa. Hal ini juga dikaitkan dengan cuaca yang saat ini musim hujan. Beberapa hari ini diguyur hujan. Kita tentunya juga menyiapkan beberapa pola-pola pengamanan yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Ya. Unsur apa saja Pak yang terlibat dalam pengamanan operasi lilin ini? Karena hal ini tentu tidak hanya dari unsur Polri dan TNI saja. Semua stakeholder terkait kita libatkan, terutama saat ini musim hujan ya atau cuaca yang tidak bagus. Kita juga melibatkan dari BPBD, kemudian dari SAR, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan. Ini kaitannya dengan pengaturan lalu lintas. Adapun pola-pola yang sudah kita siapkan, kita mengantisipasi kejadian-kejadian tahun sebelumnya. Seperti kita ketahui tahun 2023 Bali pernah mengalami macet horor yang viral di media sosial. Alhamdulillah sampai saat ini sudah bisa kita antisipasi dengan beberapa rekayasa lalu lintas. Apa Pak yang menjadi harapan tentu ke depan di tahun 2025, apalagi saat ini cuaca sedang hujan, dan apa makna mungkin hujan bagi Bapak di malam pergantian tahun ini? Alhamdulillah mungkin maknanya ini hujan sebagai berkah ya, keberkahan mungkin Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap kita semua. Saya berharap masyarakat, wisatawan domestik maupun mancanegara itu bisa melaksanakan liburan dengan nyaman, dengan aman tentunya dengan keluarga, dan saya berharap juga tetap bagi masyarakat yang menggunakan jalan dengan kendaraan tetap menaati peraturan lalu lintas. Ketika meninggalkan rumah, terutama masyarakat lokal, ini jangan lupa juga untuk mengunci pintu dan lain sebagainya. Ini himbauan secara umum. Terima kasih Bapak atas informasinya, sehat selalu. Ya, Bre dan juga pemirsa, sejak 21 Desember nanti sampai dengan 2 Januari 2025 operasi lilin akan berakhir, dan harapannya di tahun 2025 mendatang seluruhnya akan diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Bre, kembali ke studio. Terima kasih Dewi Umaryati dari Pantai Kuta Bali, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, dari Bali kita beralih ke Manado. Kini kita terhubung dengan rekan Nata Arman di sana untuk melaporkan kesiapan pengamanan Tahun Baru. Nata, apa saja upaya-upaya kepolisian untuk mengamankan Tahun Baru malam ini? Baik, selamat malam Bremana dan juga pemirsa terkait dengan pengamanan dalam operasi lilin tahun 2024-2025 malam pergantian tahun baru yang akan beberapa jam lagi. Ini kita menunggu waktunya sekitar di Manado 3 jam lagi. Kemudian untuk situasi pengamanan sendiri saat ini pihak kepolisian juga sudah berkoordinasi dengan TNI Polri, yang mana untuk di kawasan wilayah hukum
dari Polda Sulawesi Utara sendiri menyediakan sebanyak 1.100 lebih personil gabungan yang disiagakan terutama di beberapa titik yang rawan dari penumpukan dari masyarakat yang akan merayakan malam tahun baru di kawasan Manado ini. Adapun untuk titik yang paling krusial ya adalah di tempat saya melaporkan saat ini merupakan lokasi Megamas yang merupakan lokasi dari hiburan terbesar yang ada di Manado. Kemudian juga selain dibandingkan dengan tahun baru, namun hari weekend juga masyarakat banyak berkumpul karena di kawasan Megamas juga ini merupakan lokasi hiburan dan juga restoran dan juga lain-lain. Dan juga tentunya ini sangat menarik yang menjadi ikonik dari warga Manado. Dan saya pun akan bertanya secara langsung dengan Dirlantas Polda Sulawesi Utara. Ada Bapak Kombes Pol Indra Kurniawan Mangusong. Halo, selamat malam Bapak. Selamat malam. Baik Pak, terkait dengan pengamanan, apa sih sebenarnya fokus dari operasi lilin pada malam hari ini? Yang kita fokuskan yang pertama kegiatan masyarakat dalam rangka merayakan malam tahun baru. Kemudian tidak lupa juga kita melaksanakan pengamanan terhadap gereja-gereja yang melakukan kegiatan ibadah pada saat malam tahun baru juga. Oke. Kemudian selain tempat ibadah dan sejumlah objek vital, masih menjadi tujuan juga nih favoritnya di kawasan ini yang menghabiskan masa liburan seperti apa langkah pengamanan terutama selain untuk masyarakat Manado, ada juga masyarakat dari luar Manado atau wisatawan. Ini seperti apa pengamanannya? Jadi kita melaksanakan pengamanan. Yang pertama kita melakukan rekayasa lalu lintas, di mana memang pusat kegiatan masyarakat pada saat malam tahun baru ini di wilayah Boulevard. Karena kawasan ini memang ramai dikunjungi oleh masyarakat dan juga merupakan tempat pusat perbelanjaan masyarakat juga. Sehingga masyarakat banyak melintas di Jalan Boulevard ini, Jalan Pertendean. Kemudian juga nanti pada saat malam tahun baru juga akan melaksanakan pesta kembang api di dalam kawasan yaitu di Pohon Kasih. Kemudian mengantisipasi masyarakat yang ada datang, kita juga melakukan sterilisasi di beberapa daerah perbatasan. Tujuannya satu, agar masyarakat yang datang ke wilayah Manado tidak membawa senjata tajam. Kita melakukan razia-razia juga sehingga masyarakat yang datang ke Manado ini memang benar-benar untuk menikmati malam tahun baru di wilayah Kota Manado. Kemudian unsur apa saja yang terlibat dalam pengamanan operasi lilin pada malam hari ini? Jadi semua unsur kita libatkan, itu baik dari Polri-nya sendiri, kemudian dari TNI, kemudian juga ada dari Dinas Perhubungan, kemudian juga dari Setkop juga kita libatkan, kemudian dari Basarnas kita libatkan dalam arti mencegah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ada bencana, kemudian ada mungkin korban di laut, kemudian juga instansi-instansi lain seperti Satpol PP kita libatkan juga. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak atas informasi dan waktunya. Selamat bertugas kembali dan salam presisi ya Bapak. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan Dirlantas Polda Sulawesi Utara yang mana tentunya sudah menyiapkan berbagai persiapan untuk penunjang sarana mengamankan masyarakat yang ingin menikmati suasana pergantian tahun terutama di daerah Manado, Sulawesi Utara ini. Sementara saya kembali pada Anda di studio. Bremana. Terima kasih Nata Arman dari Manado, Sulawesi Utara. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, jelang malam pergantian tahun baru, Polda Kalimantan Timur dan Satlantas Polresta Balikpapan melakukan pengalihan arus lalu lintas menuju kawasan Kilang Pertamina. Pengalihan arus kendaraan dilakukan di Jalan Bijak, akses utama menuju kawasan Kilang Pertamina, mulai pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Penutupan jalan diperkirakan akan berlangsung hingga pukul 2 atau 3 pagi, tergantung situasi arus lalu lintas. Selain itu, untuk mengantisipasi lonjakan keramaian pada malam pergantian tahun, Polresta Balikpapan juga menerapkan rekayasa lalu lintas di sejumlah titik yang menjadi pusat keramaian warga. Dan kita akan pantau bagaimana situasi pengamanan jelang tahun baru di Balikpapan, Kalimantan Timur bersama rekan Mukmin Aziz di sana. Selamat malam Mukmin, apa saja upaya polisi di sana untuk mengamankan malam pergantian tahun baru malam ini? Selamat malam Bre dan pemirsa, saat ini saya berada di kawasan Balikpapan Superblok, tepatnya di salah satu pos Pam Nataru Polresta Balikpapan. Untuk diketahui, kawasan ini menjadi salah satu titik keramaian momen pergantian tahun baru di kota Balikpapan.
Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana proses pengamanan di Kaltim, telah bergabung dengan kami di sini Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yulianto. Selamat malam Pak Yulianto. Selamat malam pemirsa iNews. Salam presisi. Salam presisi Pak. Pak, bagaimana Pak kesiapan Polda Kaltim terkait momen pergantian tahun baru malam ini Pak? Ya, Polda Kaltim beserta beberapa instansi yang terlibat, ada dari Pramuka, dari Dinas Perhubungan, dari Pol PP, dari TNI, ini mengamankan kegiatan malam tahun baru serta besok pagi pada saat masyarakat melakukan wisata. Ada beberapa tempat untuk merayakan malam tahun baru ini. Salah satunya adalah di sini. Ini nanti akan ada perayaan atau ada kembang api yang dinyalakan di sini sehingga masyarakat bisa menikmati. Kemudian juga beberapa tempat di wilayah Polda Kaltim juga dilakukan kegiatan pengamanan di lokasi-lokasi di mana masyarakat berkumpul. Pak, untuk proses pengamanan sendiri seperti apa? Apakah ada rekayasa-rekayasa yang dilakukan oleh kepolisian Pak? Ya, untuk di wilayah Kalimantan Timur, khususnya di Balikpapan ini ada tempat yang namanya Lapangan Merdeka yang itu berdekatan dengan objek vital nasional, yakni Pertamina. Ada kilang minyak di situ. Sehingga nanti malam pada jam 11 WIB akan dilakukan penutupan di area sekitar kilang minyak itu supaya masyarakat tidak berkumpul di daerah situ, tidak menyalakan kembang api di situ karena ketika nanti menyalakan kembang api bisa saja nanti salah jatuh atau bisa berakibat yang fatal. Sehingga kami memberikan himbauan kepada masyarakat yang menikmati malam tahun baru di Balikpapan ini untuk mengikuti anjuran yang dilakukan oleh petugas kami yang ada di lapangan. Baik, terima kasih Pak Yulianto. Demikian dengan berbicara langsung dengan Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yulianto. Ya, terima kasih Mukmin Aziz melaporkan langsung dari Balikpapan. Lancar dan halo, selamat malam Mukmin. demikian studio. Kembali ke studio. Oke, baik. Ya, terima kasih Mukmin Aziz melaporkan langsung dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, jangan beranjak karena kami akan perbarui informasi Anda setelah jeda berikut ini.